إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kata Allah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, Allah yang memberikan rizki kepada semua yang ada di atas, di dalam dan di antara keduanya. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara kafah, secara utuh, semuanya Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, kalian jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Dia itu musuh buat kalian, musuh yang nyata buat kalian. Ahibati fillah, saya yakin semua yang sedang duduk di tempat ini adalah orang Islam. Tapi berapa persen Islamnya hanya dia yang tahu. Sebagian kita hanya Islam pada waktu pernikahan, hanya Islam pada waktu perceraian, hanya Islam pada waktu kematian. Seakan-akan agama ini hanya untuk menikah, untuk bercerai, untuk bagi warisan dan untuk kematian. Padahal Allah Azza wa Jal jadikan agama ini sebagai pedoman hidup seorang manusia. Sebagian kita nggak Islam ketika dia berada di pasar, seakan-akan dia tanggalkan Islam dan dia tidak paham apa itu Islam dalam perdagangan. Jamaah rahimakumullah, nih buat para pedagang, buat para konsumen, buat para pembeli, buat setiap muslim yang suka ke pasar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ahabbul biqa ilallahi masajiduha wa abghadul biqa ilallahi aswaquha. Sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini, tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal adalah masjid. Silakan keliling di bumi ini, ketahuilah tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Bukan berarti orang tidak boleh ke pasar, bukan. Tapi Rasulullah SAW hendak mengingatkan kita, hati-hati tatkala engkau masuk pasar. Sebagian orang tiap hari masuk pasar dan tidak pernah baca doa masuk pasar. Sebagian orang turun-temurun berdagang
tapi tidak pernah tahu hukum berdagang dalam Islam. Kenapa pasar ini dikatakan tempat yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla? Salman Al-Farisi, sahabat Nabi kita radhiyallahu taala anhu, mengatakan, la takun awwal man yadkhul ila al-masjid atau awwala dakhilin ila al-masjid wa akhirah kharijin min al-masjid. Engkau jangan pernah menjadi orang yang pertama masuk masjid, yang terakhir keluar, yang pertama masuk pasar dan terakhir keluar pasar. Kenapa? Fa inna biha ma'rakatus syaitan wa biha yansibu rayatahu. Ternyata pasar ini memang tempat mengais rezeki, tapi di pasar itu tempat peperangan syaitan. Di pasar itu setan pasang benderanya untuk menunjukkan kemenangan dia. Tempat penipuan itu di pasar, mengurangi timbangan di pasar, riba di pasar. Ahibati fillah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kepada orang-orang yang di pasar, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Enggak boleh jualan di pasar kita, tidak boleh berdagang di pasar kita kecuali orang yang belajar agama, yang sudah faham, ngerti mana yang halal dan mana yang haram. Bukan faham bagaimana yang 1.000 bisa jadi 100.000, yang 100.000 bagaimana bisa menjadi 1 juta. Bukan itu, jemaah. Kebanyakan orang-orang yang berdagang di pasar itu yang punya kepiawaian, kepintaran untuk mencari untung yang besar. Kata Umar, enggak boleh jualan di pasar kita kecuali orang yang belajar agama, khususnya yang berurusan dengan perniagaan, dengan perdagangan. Merek-merek palsu di pasar tempat, sumpah-sumpah palsu di pasar tempatnya. Maka ahibati fillah, silahkan bekerja di pasar, tapi ingat, engkau harus jadi muslim di pasar. Pakaianmu pakaian seorang muslim, lisanmu lisanan seorang muslim, jualanmu jualan seorang muslim. Bagaimana saya tahu ini Islam dan ini bukan? Belajar. Jangan hanya yang dipikirkan tiap hari, hari ini saya harus mendapatkan sekian, hari ini saya harus membayar sekian. Pernahkah engkau berpikir, hari ini aku harus membaca setengah lembar Al-Quranul Karim supaya aku faham dengan agamaku? Pernah suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di kota Madinah, beliau masuk ke pasar. Lalu beliau mengatakan, ya ahlas suq ma'jazakum. Wahai orang-orang yang di pasar, wahai pedagang-pedagang yang di pasar ini, betapa bodohnya kalian, betapa lemahnya kalian. Orang pasar pada datang bertanya, apa Abu Hurairah? Ada apa? Ada apa ini? Mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsamu fil masjid wa antum hahuna. Itu warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagi di masjid. Kalian sibuk ada di pasar. Itu orang pasar semuanya rebutan, bersegera menuju ke masjid. Sama Abu Hurairah ditunggu di pasar, karena yakin orang pasar bakal balik. Dapat berapa menit balik semua. Apa kata mereka? Ya Abu Hurairah, kita tidak melihat ada yang dibagi di masjid, nggak ada warisan yang sedang dibagi. Apa yang kalian lihat? Ra'aina qauman yusallun. Kita lihat ada sebagian orang yang sholat, sebagian orang berzikir, baca Quran, sebagian orang ngaji, belajar ilmu. Apa kata beliau? Dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu tuh warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Emas dan perak itu warisan Qarun,
warisan Fir'aun, warisan Namrud. Para nabi tidak mewariskan emas dan perak. Wa innama warrathul ilm. Yang diwariskan oleh para nabi itu ilmu agama ini, jemaah. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang ngambil itu ilmu, maka dia ngambil keberuntungan yang besar sekali, jemaah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita sering mendengar peristiwa-peristiwa pembunuhan, terputusnya tali silaturahim antara ayah dengan anak, paman dengan keponakannya, abang sama adiknya. Apa sih penyebabnya? Harta, uang, dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Enggak takut. Beliau tidak takut kita ditimpa kefakiran. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala alladhina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Yang aku takutkan tatkala dunia ini dibentangkan buat kalian, dibuka pintu dunia buat kalian, lalu kalian berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkannya, sehingga dunia itu akan menghancurkan kalian. Sebagaimana orang-orang terdahulu yang bersaing mengumpulkan harta, mereka hancur dan binasa karena sibuk ngumpulin harta. Ahibati fillah, kita bisa melihat kondisi diri kita. Tiap hari kita meninggalkan rumah kita, cari uang sampai sore. Terus, emangnya kita diciptakan untuk cari makan? Sebagian orang lupa bahwa ketika engkau berada di perut bundamu, umur 120 hari, rizkimu telah dicatat. Nah, tapi kita kan harus berusaha. Ya, muslim gak boleh malas. Tapi tatkala engkau keluar rumahmu, hendaklah engkau ingat bahwa engkau berada di muka bumi ini. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Kita bisa melihat kenapa tatkala sholat Jumat banyak yang telat. Apa yang menyebabkan mereka sepekan sekali mendengarkan nasihat? Kenapa mereka tidak datang di awal waktu? Engkau dari pagi sudah kerja cari dunia, masa untuk cari akhirat engkau masih malas? Kita tahu tatkala khatib naik mimbar, malaikat tutup bukunya. Tapi kita nggak peduli. Yang kita pedulikan hanya dunia. Seakan-akan tatkala kita semakin kaya, akan bertambah umur kita. Lihat orang-orang kaya mati semuanya. Dan apa yang mereka bawa? Toko mereka bawa, mobilnya mereka bawa, rumahnya dibawa, satu lembar kain yang dia bawa. Ahibati fillah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat pasar Suq Awali di kota Madinah, beliau melihat ada bangkai anak kambing yang cacat. Orang lagi ribut.
yang mengatakan harga sekian, ada yang nawar, ada yang membeli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang tuh kupingnya kambing. Ayyukum yuhibbu an yakuna hada lahu bidirhamin. Siapa yang mau beli kambing ini 1 dirham? Kata para sahabat, buat apa? Siapa yang ingin ini jadi miliknya gratis? Kata para sahabat, ya Rasulullah, in kana hayyan kana asak. Kalau dia hidup dia cacat, gimana dia sudah bangkai? Siapa yang mau? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Kalian tahu dunia dan isinya ini itu lebih hina di sisi Allah daripada kambing ini buat kalian. Lalu kita berlomba-lomba duduk sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 8 jam. Sedangkan untuk akhirat kita setengah jam, 1 jam berat buat kita. Apa kata Allah Azza wa Jal? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian memang lebih mementingkan kehidupan dunia kalian, padahal akhirat itu yang kekal dan abadi, jamaah. Maka nasihat ana, buka mata kita. Lihat tuh orang-orang yang menumpuk hartanya sudah meninggal dunia ini. Kita akan menyusul mereka. Dan kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jal. Dan semua fasilitas Allah berikan kepada kita agar kita semakin mudah beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, harinya bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Perbanyak salawat untuk Nabi alaihi salatu wassalam di tokomu, di pasarmu, di tempat dudukmu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.